Halo, selamat sore. Selamat datang di acara obrolan santai Permif Eval. Saya Anti Sunan. Dalam rangka menyambut Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir sejenak tentang apa arti pahlawan nasional untuk kita. Pertanyaan saya, kata atau rasa apa yang timbul dalam benak Anda dan pikiran Anda ketika saya sebut kata pahlawan nasional? Jujur ya, jauh. Buat saya, konsep itu sangat jauh karena membawa saya kembali ke buku-buku teks pelajaran sejarah, pelajaran PSBB di zaman sekolah dasar dulu. Iya, zaman SD. Jauh banget kan? Padahal untuk kita orang Indonesia yang tinggal di tanah Eropa ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah menjadi wakil Indonesia di sini. Sehingga mengenal Indonesia menjadi penting. Kita perlu mengenal Indonesia lebih jauh sebelum kita bisa memperkenalkannya dengan baik. Oleh karena itu, sudah duduk bersama saya seorang ibu rumah tangga, seorang pembuat jamu, dan seorang kawan baik yang tidak pernah putus menyemangati saya untuk terus mengenalkan Indonesia. Lisa Schultz. Halo, selamat sore. Seorang tamu lagi yang juga seorang ibu rumah tangga, tapi mempunyai aktivitas sebagai penari tradisional Indonesia. Ini dia, si cantik Hana Adena. Halo, selamat sore. Hana, saya kembali ke kamu nanti ya. Pertama pertanyaan saya adalah untuk Lisa dulu. Lis, ceritain dong tentang pahlawan nasional kita. Halo, selamat sore. Terima kasih Anti. Halo Hana, terima kasih Permif. Hari ini saya akan coba menyampaikan tentang pahlawan wanita Nusantara yang sudah saya rangkum di beberapa slide presentasi, di mana latar belakang dan perjuangan yang mereka lakukan itu ternyata betul-betul menjadikan motivasi untuk kita semua. Nanti kita dengar sama-sama ya. Oke. So, dari slide pertama ini kita bisa lihat ada 15 wajah wanita Nusantara atau pahlawan wanita Nusantara yang mana di mana mereka ini semua punya latar belakang yang berbeda dan perjuangan yang berbeda-beda. Yuk kita kenal lebih lanjut. Presentasi saya bagi dengan 3 poin, yaitu adalah arti pahlawan, siapa para pahlawan wanita Nusantara itu, apa latar belakang dan bentuk perjuangan mereka, dan terakhir kita akan diskusi bersama bagaimana cara mempertahankan perjuangan. Pahlawan, definisi seorang pahlawan sendiri adalah seseorang yang punya tekad, keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran bagi bangsa dan negara melalui perbuatan nyata yang dapat diteladani sepanjang masa. Saya rasa penjelasan ini jika kita betul-betul coba untuk pahami, membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Kriteria pahlawan ada beberapa yang saya coba rangkum yang sudah disiapkan oleh Departemen Sosial. Tadi ada 3 poin yang saya coba rangkum, yang harapannya bisa membantu kita memunculkan dan memotivasi kita untuk tetap mengisi kemerdekaan. Jadi ada kriteria pahlawan, yang pertama mereka bisa memimpin atau pernah memimpin dan melakukan perjuangan baik dalam mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pahlawan yang pertama adalah Nyi Ageng Serang. Lahir tahun 1752 dan meninggal pada tahun 1828. Beliau adalah seorang putri kerajaan Serang yang menjadi penasehat perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830. Beliau terkenal sebagai ahli strategi perang
Kemudian beliau adalah pejuang garis depan yang merebut kemerdekaan. Beliau sebagai putri dari sebuah kerajaan yang dimana ayah beliau juga seorang raja, dan beliau adalah keturunan langsung dari Sunan Kalijaga. Beliau langsung turun untuk merebut kemerdekaan paling depan. Yang menarik dari Nyi Ageng Serang adalah putra beliau adalah Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal sebagai pahlawan pendidikan. Yang kedua yang saya coba perkenalkan, yang sama-sama kita coba kenal ya, karena kan katanya tidak kenal maka tak sayang, adalah Andi Depu. Beliau lahir tahun 1907 dan meninggal 1985. Beliau adalah permaisuri kerajaan Balanipa yang terletak di Mandar, Sulawesi Barat. Ada satu hal yang menarik dari beliau adalah pada saat itu beliau sudah menikah dengan seseorang yang berasal dari kalangan bangsawan, tetapi karena perbedaan ideologi di mana pasangan Ibu Andi adalah bagian dari pro kolonialisme, beliau memilih untuk berpisah. Dan buat saya pada saat itu adalah keputusan besar seorang wanita Indonesia yang dibesarkan dengan nilai-nilai Islam, di mana perceraian itu adalah hal yang tabu, tapi beliau berani mengambil konsekuensi dari tindakannya dan berani memperjuangkan ideologinya untuk berpisah dan berjuang sendiri. Salah satu patriotisme yang sampai sekarang menjadi pelajaran sejarah yang disampaikan di Sulawesi Barat sampai saat ini adalah satu ketika pada saat Belanda sudah pergi dan Jepang masuk, beliau tetap mengobarkan bendera Indonesia di halaman kerajaan Balanipa. Kemudian datang para serdadu meminta beliau untuk menurunkan bendera sangsaka merah putih. Dan saat itu beliau memeluk tiang dan berteriak, jika kamu mau menurunkan bendera ini, kamu tebas badan saya. Selain itu adalah salah satu cerita patriotisme yang sampai saat ini buat saya mungkin kita tidak terpikirkan untuk melakukan hal yang sama ya. Kemudian beliau juga seorang pelopor dari satu organisasi yang namanya Fujinkai, yaitu Wadah Pergerakan Wanita. Sampai saat ini Ibu Andi, dikenal dengan kata-kata Ibu Andi, adalah panutan wanita di Mandar daerah Sulawesi Barat. Masuk yang ketiga, Dewi Sartika. Dewi Sartika tokoh perintis pendidikan. Ada 3 prestasi atau 3 jasa beliau ya. Pertama, merintis pendidikan untuk wanita di Bumi Pasundan atau Tanah Sunda. Kemudian beliau adalah pendiri dan pengajar sekolah keutamaan istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Dan beliau langsung turun melawan Belanda pada saat agresi militer yang kedua. Padahal saat itu beliau sudah berusia senja 63 tahun. Satu hal yang menarik adalah dari kecil beliau sudah senang sekali untuk menjadi guru ya. Dan ternyata cita-cita atau keinginan beliau itu tersampaikan ketika beliau dewasa. Keempat ya, menurut saya dari kita kecil siapa yang gak kenal Cut Nyak-Dien? Cut Nyak-Dien pemimpin gerilyawan Aceh, memimpin gerilyawan melawan kolonialisme Belanda selama 23 tahun. Mungkin teman-teman sudah tahu atau kita pernah dengar, Perang Aceh adalah salah satu perang terlama yang betul-betul meluluh lantakan Belanda selama periode itu karena mereka memakai sistem gerilya. Kisah Cut Nyak-Dien sendiri itu difilmkan berdasarkan dari kisah nyata beliau ya, dan semoga karismatik dan patriotisme beliau selalu bisa menjadi panutan kita untuk kedepannya. Ada hal yang menarik juga yang saya mau sampaikan di sini adalah beliau adalah komando perang sistem gerilya Aceh. Pada saat itu Aceh sebagai Serambi Mekah didominasi oleh laki-laki dan secara strata laki-laki mengambil komando. Tetapi karena kecerdikan dan kepandaian beliau, laki-laki rela untuk menjadi pengikut beliau di dalam periode perang. Kita juga tahu Cut Nyak-Dien menikah dengan Teku Umar dan beliau harus dibuang ke Sumedang karena terlalu besar semangat yang disiarkan oleh beliau di masyarakat Aceh pada saat itu, sehingga Belanda melihat perlu beliau untuk diasingkan sehingga bisa mematahkan semangat perjuangan. Di Sumedang sendiri, walaupun beliau ditutupi siapa identitasnya, tetapi masyarakat sekitar tidak bisa menutup mata dan baru ngeh pada saat mereka tahu betapa tingginya pengetahuan agama beliau. Makanya mereka punya panggilan khusus untuk Cut Nyak-Dien pada saat di Sumedang, yaitu Ibu Perbu atau ibu yang ahli dalam agama.
Kita masuk ke sosok yang kelima, Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah ibu negara Indonesia yang pertama, lahir tahun 1923 dari keluarga ulama di Bengkulu. Beliau adalah murid dari Presiden pertama Indonesia pada saat itu, Insinyur Soekarno, dan meninggal tahun 1980 pada saat beliau menunaikan umroh di Tanah Suci Mekah. Jasa beliau luar biasa, apalagi beliau pada saat itu adalah pendamping dari proklamator Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan dideklarasikan. Yang paling utama adalah kita tidak akan bisa lupa apa jasa beliau tentang bagaimana beliau bisa menjahit bendera pusaka. Bendera pusaka kita berwarna merah dan putih. Selalu diinterpretasikan atau diartikan merah itu berani dan putih itu suci. Tetapi ada dua warna yang melambangkan sistem pangan kita pada saat itu, yaitu gula Jawa dan air kelapa. Dan itu adalah gula Jawa dan nasi, dan itu adalah dua sandang ya, dua bahan pangan yang sangat-sangat populer di Indonesia. Jadi dua warna itu, kemudian itu filosofi di balik bendera pusaka. Beliau mendampingi tanpa lelah dan aktif di kegiatan sosial dan mengorganisasi begitu banyaknya kegiatan wanita, apalagi pada saat itu masa turbulence di mana suami beliau sempat diculik, kemudian sempat mereka melakukan banyak hal-hal yang mencoba mematahkan dan memadamkan semangat perjuangan proklamator kita Insinyur Soekarno pada saat itu. Tetapi beliau tidak kenal lelah. Bahkan ada satu cerita lucu, pasangan ini Ibu Fatmawati dan Insinyur Soekarno tidak ingat kapan mereka menikah karena begitu banyaknya peristiwa yang saat itu mereka harus jalani. Hobi beliau menari, dan itu jadi salah satu hal yang memotivasi karena beliau betul-betul menari dengan hati. Kita lanjut, nomor 6, Kartini. Tidak ada yang tidak kenal Kartini ya. Kartini adalah pejuang emansipasi wanita yang namanya harum ke seluruh dunia. Yang paling membuat Kartini berbeda adalah pola pikir beliau pada masa itu. Seorang moderat yang berpikir jauh ke depan pada masa itu. Dibesarkan di keluarga priai Jawa yang menganut sistem feudalisme, kemudian dibatasi. Beliau punya pemikiran yang jauh ke depan. Beliau menginisiasi pendidikan di tanah Jawa yang saat itu kelihatannya tidak memungkinkan. Kemudian beliau mampu dan pasti menguasai bahasa Belanda yang menjadikan beliau penulis handal, di mana tulisan-tulisannya bisa dinikmati sampai ke tanah Eropa. Kartini meninggal pada usia muda pada saat setelah berapa waktu melahirkan anak pertama di tahun 1904 dan lahir di tahun 1879. Malahyati, coba kalau saya lihat gambarnya. Saya pribadi kalau ngelihat beliau keluar, saya punya luar biasa. Ternyata Indonesia punya seorang laksamana laut yang gagah berani. Di tahun 1550 ada seorang keturunan bangsawan yang namanya sebenarnya nama lengkap beliau adalah Kemalahayati, tetapi biasa dipanggil Malahayati, yang berhak menyandang gelar laksamana laut ya. Beliau punya andil besar di dalam melindungi pelabuhan dagang Aceh, karena Aceh adalah provinsi pertama di Indonesia yang menjadi perbatasan di mana pedagang-pedagang pada saat itu harus masuk melalui Aceh. Beliau menempuh pendidikan khusus dan dianugerahi gelar Laksamana Laut karena beliau mampu memimpin perundingan damai dengan Belanda untuk mencapai kesepakatan tentang peredaran laut. Mungkin kalau kita pernah ingat beberapa waktu lalu ada seorang menteri ya yang berkiprah, seorang menteri wanita yang berkiprah di Departemen Perairan, yang membuat saya teringat akan beliau. Betapa di tahun di abad 15 ada seorang wanita Indonesia dari tanah Sumatera yang mampu berunding dan mampu mencapai kesepakatan dengan pada saat itu kita belum dijajah, tapi bisa mampu mencapai kesepakatan. Satu prestasi beliau satu lagi adalah beliau memimpin satu pasukan yang diberi nama Inong Bale. Inong Bale adalah kumpulan janda yang ditinggal mati suaminya karena perang atau hal-hal yang lain. Dan beliau memimpin lebih dari 2.000 pasukan Inong Bale. Lanjut ke yang selanjutnya, ada satu tokoh dari Minahasa namanya Maria Walanda Maramis.
Beliau lahir tahun 1872, kemudian meninggal di tahun 1924. Beliau adalah tokoh pengembangan wanita Minahasa. Sebagai pendiri organisasi PIKAT, yaitu singkatan dari Percintaan Ibu kepada Anak dan Turunannya. Kemudian beliau merumuskan posisi penting wanita di dalam keluarga, dan beliau juga memperjuangkan persamaan hak wanita dan memperkenalkan kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi pada saat itu kita lihat banyak sekali kesempatan yang tidak bisa didapatkan wanita. Wanita tidak bisa mengemukakan pendapat atau wanita tidak bisa ikut di dalam satu kegiatan apapun. Ada satu pemikiran dari beliau bahwa bagaimana kita bisa menciptakan generasi penerus yang baik jika seorang wanita yang diharuskan untuk membentuk generasi atau mendidik generasi penerus tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi pendidikan di awal itu adalah seorang ibu, sehingga si ibu ini akan menjadi penerus untuk generasi selanjutnya. Dan Ibu Walanda Maramis sebagai perintis di tanah Minahasa. Lanjut, ini adalah seorang gadis yang berusia 18 tahun yang meninggal pada saat sambil mengemban tugas negara atau sambil membela negara. Beliau adalah Martha Christina Tiahu, lahir tahun 1800 dan meninggal tahun 1818. Saya juluki prajurit Pulau Saparua. Perang Patimura sendiri adalah perang yang cukup berat untuk pihak kolonialisme pada saat itu, dan Martha Christina turun untuk betul-betul berjuang di garis depan. Kemudian untuk usia 18 tahun, dia sudah mampu untuk memberikan orasi atau semangat kepada para wanita untuk turut berjuang melawan kolonialisme Belanda. Beliau adalah anak sulung dari Kapiten Paulus Tiahu dan selalu senantiasa mendampingi ayahnya dalam setiap perjuangan. Cerita sedih adalah setelah ayah beliau meninggal dan beliau memohon kepada pihak penjajah pada saat itu untuk membebaskan ayahnya. Sayangnya permohonan tidak dikabulkan, dan itu membuat beliau cukup terpukul ya, sampai akhirnya beliau meninggal di usia 18 tahun. Dari cerita sejarah yang digambarkan selalu ada cerita bahwa ada satu perempuan dengan berambut panjang yang mengenakan ikat kepala berwarna merah dan selalu ada di garis perjuangan paling depan. Dan sekarang kita bisa meneladani kepahlawanan Martha Christina, seorang anak gadis yang berusia 18 tahun yang sudah begitu banyak berbuat buat bangsa Indonesia. Kita lanjut, Cut Mutia, nomor 10, patriot dari Tanah Rencong. Tidak ada yang bisa melawan strategi politik patriot ini. Beliau bergerilya dari hutan ke hutan melawan kolonialisme, merupakan pengatur strategi dan taktik yang sangat jitu di dalam setiap pertempuran, di mana rata-rata dari setiap pertempuran beliau akan memenangkan, dan tidak henti-henti menanamkan nilai luhur kepada agama dan bangsa, menanamkan nilai luhur agama dan bangsa kepada generasi penerus. Beliau juga adalah janda yang ditinggalkan suami setelah suami beliau mati dibunuh oleh penjajah. Nomor 11, ada seorang ibu yang mungkin saat ini kita belum terlalu kenal. Nama beliau adalah Opu Daeng Risaju, lahir tahun 1880, meninggal tahun 1964. Beliau adalah Ketua PSSI, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan beliau merupakan aktivitas politik pada masa itu. Jadi berasal dari keluarga ulama. Asal mulanya rata-rata beliau hanya belajar hal-hal yang berurusan dengan agama. Kemudian beliau berusaha untuk memahami apa itu agama, sampai akhirnya beliau masuk ke dalam satu organisasi partai yang namanya Partai Syarikat Islam Indonesia. Dan di situ beliau punya kesempatan untuk mengembangkan diri dan berkontribusi. Cerita sedih tentang beliau adalah ada satu perjalanan di mana beliau ditangkap oleh penjajah pada saat itu, dipaksa untuk berjalan kaki 40 km tanpa alas kaki, kemudian disiksa di ruangan bawah tanah, kemudian diledakkan satu buah pistol di telinga beliau yang menyebabkan beliau mendapat cacat permanen. Kita berharap Ibu Opu Daeng Risaju saat ini akan selalu menjadi inspirasi kita semua ya, bahwa ada seorang wanita Indonesia yang benar-benar mempertaruhkan dirinya untuk membela negara.
sudah sampai ke nomor 12. Kalau kita lihat ada satu jalan protokoler besar di Jakarta, ada satu nama jalan, Rasuna Said. Rasuna Said adalah seorang aktivis hukum dan politik dan merupakan seorang orator piawai. Lahir tahun 1910 dan meninggal di tahun 1965. Beliau merupakan santri wanita Padang pertama yang berasal dari keluarga ulama Sumatera Barat, pendiri PERMI atau Persatuan Muslimin Indonesia. Kemudian beliau sebagai pendiri Majalah Raya dan Menara Putri, di mana beliau juga menjadi redaktur dan menulis di 2 majalah tersebut. Rasuna Said adalah tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum delik. Hukum Spikdelik yaitu hukum kolonial Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Untuk saat itu ada ganjaran penjara, tetapi setelah keluar dari penjara kembali beliau meneruskan dan melanjutkan perjuangannya. Luar biasa. Kita lanjut, yang selanjutnya sudah sampai di nomor 13. Ruhana Kudus. Ruhana Kudus adalah wanita yang dinobatkan menjadi wartawati Indonesia pertama. Kebetulan beliau juga dapat menikmati masa kemerdekaan dan dapat mengisi kemerdekaan selain merebut kemerdekaan. Lahir di tahun 1884, kemudian meninggal di tahun 1972. Beliau adalah wanita Indonesia yang dianugerahi gelar pahlawan pers oleh Menteri Harmoko pada saat itu ya. Prestasi beliau banyak, tetapi ada 3 yang saya mau highlight atau saya mau sampaikan di sini. Beliau adalah pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang bernama Sunting Melayu. Surat kabar ini betul-betul dijalankan oleh wanita. Jadi semua yang terlibat di dalam penerbitan, penulisan surat kabar itu semuanya wanita. Hal menarik dari beliau adalah berasal dari keluarga ulama bangsawan. Beliau tidak hanya diam di rumah dan menerima semua pelajaran yang disampaikan, tapi beliau mencoba untuk keluar. Kebetulan pada saat itu beliau bertetangga dengan ibu rumah tangga dari pada saat itu tentunya penjajah adalah Belanda. Kemudian beliau mengadaptasi ilmu-ilmu dari para tetangganya itu. Contohnya beliau bisa menjahit, merajut. Kemudian beliau mengkoordinir wanita-wanita sekeliling di daerah itu untuk memulai industri rumah tangga dan menginisiasi koperasi simpan pinjam jual beli yang juga anggotanya semuanya perempuan. Jadi kalau dulunya kita belum tahu apa itu koperasi, beliau menginisiasi apa itu koperasi. Kemudian beliau mengembangkan wanita untuk melakukan atau mengerjakan kerajinan rumah tangga, tapi dengan kualitas yang baik sehingga produknya bisa diekspor. Setelah itu beliau bisa berbisnis dan melanjutkan memasarkan hasil kerajaan tangan ini melalui ekspor hingga ke Eropa. Dan saat itu produk-produk yang diciptakan oleh komunitas yang dipimpin oleh Ruhana Kudus saat itu menjadi incaran di tanah Eropa atau di pasar Eropa saat itu. Stigma yang ada pada saat itu adalah pribumi lebih sebagai pekerja tetapi bukan sebagai pemilik, tetapi beliau mampu meyakinkan pemilik distributor mesin Singer pada saat itu untuk menjadikan beliau sebagai distributor mesin Singer. Buat saya Ibu Ruhana Kudus sangat-sangat diberkati ya, karena beliau selain mampu dan selain merebut kemerdekaan, beliau hidup sampai pada masa kemerdekaan dan tetap berkarya sampai akhir hayatnya. Kita lanjut yang keempat, Ibu Siti Hartinah. Ibu Siti Hartinah adalah pendiri Taman Mini Indonesia Indah. Jadi Taman Mini Indonesia Indah sendiri adalah replika dari pada saat itu kita hanya punya 27 provinsi. Sekarang kita sudah punya 34 provinsi, tetapi Taman Mini Indonesia Indah itu adalah menjadi salah satu objek turis atau objek wisata yang sampai saat ini mencetak angka kunjungan yang tinggi dan memberikan devisa yang baik untuk negara. Prestasi beliau yang lain adalah penggagas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83 yang melarang tegas PNS atau pegawai negeri sipil untuk berpoligami. Kemudian beliau juga menggagaskan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, di mana dalam undang-undang ini perlindungan diberikan kepada para perempuan dan anak dan senantiasa mengupayakan kehidupan harmonis, bahagia, dan sejahtera. Selain itu, beliau juga sebagai penggerak Kongres Wanita Indonesia KOWANI. Ada satu fakta menarik yang saya mau sampaikan sehubungan dengan KOWANI. Indonesia selalu merayakan Hari Ibu di tanggal 22 Desember. Jadi 22 Desember sendiri adalah Kongres Wanita Indonesia pertama yang dilaksanakan sehubungan
dengan motivasi yang ditimbulkan setelah Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian dilaksanakan Kongres Wanita pertama di tahun 1928, tetapi pada tanggal 22 Desember. Nah, untuk itu 22 Desember dijadikan Hari Ibu di Indonesia. Yang terakhir yang saya coba perkenalkan bersama supaya kita sama-sama kenal adalah Ibu Siti Walidah. Ibu Siti Walidah adalah tokoh emansipasi muslimah yang merintis dan mendirikan sekolah wanita Aisyah. Yang mungkin banyak kawan-kawan atau teman-teman atau siapapun yang sedang menonton video ini yang tahu tentang Aisyah dan betapa baiknya sistem pendidikan dan nilai-nilai luhur yang diajarkan di sekolah ini. Beliau adalah orang yang sangat-sangat menentang kawin paksa. Kemudian beliau adalah orang yang ditunjuk oleh Jenderal Sudirman dan Soekarno untuk menyusun strategi perang pada saat masa perebutan kemerdekaan. Beliau juga istri dari seorang pahlawan nasional yaitu Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah di Indonesia. Itu adalah 15 pahlawan wanita Indonesia dari Nusantara yang setelah sama-sama kita dengarkan betul-betul berbuat untuk negara. Ya, semoga aspirasi dari para pahlawan wanita yang semuanya sekarang sudah tidak ada ini bisa tetap menjadi api semangat untuk kita sebagai warga negara Indonesia atau sebagai wanita Indonesia yang tinggal di luar negeri saat ini. Dan kebanggaan itu bisa menjadi motivasi yang menggerakkan kita senantiasa. Terima kasih. Terima kasih Liz. Banyak banget ya ternyata pahlawan wanita kita dan banyak sekali yang sudah mereka lakukan di Indonesia. Kalau gue sekarang jadi mikir, apa ya yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan mereka? Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Saya punya tamu satu lagi, Hana Adenan. Hana. Sebelum kita mau menjawab pertanyaan itu, barangkali cerita dulu Hana ini sudah lama sekali ada di Eropa. Kita dengar dulu cerita dulu. Gimana caranya sampai di sini? Cerita dulu deh. Waduh, semoga masih ingat ya. Dulu tuh tahun berapa ya? Tahun 97 deh. Tahun 97 ada masa. Ini kita santai aja ngobrol kan ya. Iya, nggak apa-apa lah ya. Waktu zaman gua kuliah kena ini ya, ada penyakit yang datang yaitu yang kena itu kanker. Jadi pada saat itu almarhum ibu tuh kayaknya shock banget pas gua dapet kanker tersebut gitu ya. Jadi yaudah kebetulan di sini ada kakak ibu di Berlin. Jadi pada saat itu diputuskan langsung udah kamu ke Jerman. Dengan harapan di sini ya maksudnya biar lebih cepat terdeteksi lah kalau ada apa gitu hubungannya dengan penyakit lah gitu. Dan ibunya Hana seorang dokter kalau iya ibu juga seorang dokter. Jadi dengan dasarnya sih itu pada awalnya. Dan buat gue pada saat itu, gue ke Jerman gitu ya, anak 20 tahun ke Jerman suruh tinggal sendiri, oh my god. Kayaknya juga ya agak berat gitu. Makanya pada awalnya tuh wah bawaannya pengen pulang, berat banget. Berat banget tinggalin pacar di Indonesia. Juga. Ya itu sempat pulang nih setelah 6 bulan pulang ke Indonesia, beli tiket cuma satu biar nggak dengan niat nggak disuruh balik lagi ke sini gitu kan. Enggak dong. Dibeliin tiket balik, udah kamu terusin di sana sekolah. Ya. Terus ya sampai saat ini di sini waktu itu sih di Berlin sempat kuliah terus lulus ya pindah ke Frankfurt karena kerjaan juga gitu. Dan senang sekarang udah berkeluarga, punya keluarga di sini, jadi kita saat ini menetap di sini udah gitu. Terus Hana itu kan sekarang yang kegiatan selain ibu rumah tangga, mengurus anak, membesarkan anak dengan kultur Indonesia tentunya. Hana juga kan aktif di tarian tradisional Indonesia di sini, ya kan? Dan konsekuen melakukan itu sejak dulu. Ya, gimana ceritanya Hana sampai emang dari kecil suka nari? Kalau ngomongin masalah tarian sih ya Allah, enggak.
Itu baru dimulai di Berlin, pas zaman-zaman kuliah baru mulai kuliah di Berlin tuh ada kebetulan ada kenal dengan anak-anak Indonesia yang aktif menari sama-sama gitu aja. Jadi ada satu perkumpulan namanya Gema Citra Persada di sana di Berlin. Terus disitulah pertama kali belajar menari. Orang orang tua juga tidak mengira kalau seorang Hana mau ikut menari. Itu dimulai di situ. Terus sampai selama di Berlin aktif di situ, ikut menari dan mengisi acara yang diadakan oleh KBRI atau dari acara-acara lain ya, event-event lain, Malam Indonesia atau apapun. Terus ya pindah ke sini, untungnya di sini juga ada grup tari. Jadi bisa diteruskan lah ya hobi tersebut gitu. Namanya di sini Pesona Indonesia. Yang sekarang dinamakannya Pesona Indonesia dan Friends. Karena ada tambah berkembang anggotanya gitu. Kok kayaknya Hana cinta banget sih sama Indonesia? Maksudnya hobi yang lain kan banyak gitu loh. Dan yang bisa dikerjakan di sini gitu. Outdoor misalnya. Oh, maksudnya kenapa menari gitu? Iya, kenapa pilihnya menari? Ya? Nggak tahu ya. Kayaknya nih kalau melalui tarian itu pertama mungkin karena belum kenal jadinya akhirnya sekarang suka jadi hobi ya, hobi menari, hobi lah. Tapi yang kedua itu yang jelas rasa rindu tanah air itu besar sekali. Dan rasa itu kalau ini nggak mengada-ngada sih, cuman memang ada rasa keinginan untuk melestarikan apa yang kita udah punya atau mungkin malah mengembangkan dan memperkenalkan gitu Indonesia tuh seperti ini loh gitu. Mungkin gue nggak bisa banyak bergerak di bidang apapun yang lain gitu ya, cuman yang bisa gue lakukan saat ini yaitu melalui tarian memperkenalkan Indonesia melalui kebudayaan kita, salah satunya tarian itu gitu. Kalau misalnya tari menari Indonesia itu berapa sering sih pertunjukannya atau ditunjukkannya dan diperkenalkan kepada siapa saja, kemana saja? Oh, acara-acara apa gitu ya? Acaranya sih lumayan banyak karena mungkin buat saat ini pandemi ini nggak terlalu banyak ya gitu. Cuman kalau misalnya biasanya tuh ada acara-acara, kalau kita di sini di Frankfurt mungkin dari KJRI ada acara apa gitu yang ingin ditampilkan, oke, kita tunjukkan tarian Indonesia. Misalnya terakhir nih yang kita lihat terakhir itu di bulan bulan lalu kalau nggak salah, bulan September itu juga kita dapat informasi dari Permif untuk mengisi acara di Newcomers Festival di Frankfurt Rathaus. Itu kita kebetulan gue juga yang nari di acara itu, pas banget. Nah itu jadi Permif nanya kita, nih ada acara nih, ada permintaan dari Rathaus dari kota Frankfurt untuk mengisi acara ini, kalian bisa nggak gitu? Ya udah kita isi acara tersebut gitu. Atau ada juga mungkin ada beberapa koneksi-koneksi keluarga-keluarga Indonesia yang misalnya ada yang acara pernikahan lah, terus kita dari orang Indonesianya ingin memberikan kita hadiahin tarian aja gitu. Seru ya? Iya, kayak gitu-gitu. Iya, seru. Jadi banyak gitu acara formal dan non formal tuh banyak banget. Gitu. Waduh, seru banget dong Han. Senang ya bisa punya hobi sekaligus menyalurkan dan berbuat sesuatu untuk Indonesia. Aku kepingin banget tuh bisa kayak gitu. Pasti bisa. Masih bisa kok. Pasti bisa. Banyak yang kita bisa explore bersama. Iya nggak Liz, kalau buat gue ya, Hana ini adalah contoh nyata bagaimana kita bisa berbuat sesuatu untuk Indonesia. Betul. Buat orang Setuju. kita sekarang nih, Iya. gimana? Pasti kalau tadi kita sama-sama nyimak presentasi singkat yang tadi saya udah share. Dulu perjuangan itu memang ada di garis depan. Kemudian mereka berjuang merebut kemerdekaan, kemudian mereka mempertahankan kemerdekaan, atau bahkan mereka betul-betul melakukan sesuatu yang musuhnya itu di depan, ya. Musuhnya dulu di depan.
saat ini kita semua sudah mendapatkan manfaat dari apa yang para pahlawan kita perjuangkan, ya. Kita sekarang ada di posisi mengisi perjuangan, mengisi kemerdekaan. Contohnya kita ngisi kemerdekaan lewat bidang pendidikan. Banyak kawan-kawan yang saya tahu di lingkungan sekitar mereka melakukan kegiatan yang mengedukasi. Kemudian pastinya seperti Hana juga teman-teman yang membantu berkontribusi melestarikan budaya, atau begitu banyak komunitas atau kenalan yang saya tahu di sini yang memang mereka itu betul-betul mengisi mengisi kemerdekaan ini. Mengisi kemerdekaan dengan caranya masing-masing, dengan hal-hal positif yang mereka bisa lakukan dengan begitu banyaknya latar belakang atau kemampuan yang mereka bisa, ya. Dan ada satu hal yang mau saya sampaikan ya dari tadi. Kalau kita lihat semua pahlawan wanita awalnya mereka adalah individu yang mereka merasa melihat situasi dan mereka tidak puas dan mereka tidak diam diri. Walaupun mereka semua sudah ada di posisi nyaman, dalam arti kata mereka adalah anak raja, istri raja, anak ulama, atau orang-orang yang hidup berkecukupan pada masa itu. Tapi mereka tidak tinggal diam dan mereka berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa. Mereka keluar. Oh, jadi keluar dari zona nyaman itu. Betul. Memaksa diri. Betul. Kayak Hana tadi ninggalin pacarnya di Indonesia. Betul, ya. Walaupun Hana tadi sempat bilang katanya cuman bela-belain udah mau beli tiket satu supaya nggak dikirim balik, tapi mamanya yang ngirim, ya. Terus balik lagi, kalau kita lihat para yang kita bisa teladani ya, para pahlawan itu mereka setelah mereka berpikir, kemudian mereka menambah ilmu, mereka belajar. Nah, kita juga sama-sama tahu ya, pendidikan adalah salah satu cara untuk keluar dari masalah. Karena mereka menambah pendidikan, mereka memperkaya diri mereka, berorganisasi. Kita sama-sama tahu 5 kepala lebih baik dari 1 kepala. Kemudian mereka merangkul. Di situ ada satu nilai Indonesia yang saya sangat saya ingat adalah musyawarah dan mufakat, ya. Jadi kalau kita punya nilai musyawarah dan mufakat, para pahlawan wanita itu dari individu sehingga mereka membentuk organisasi, sehingga organisasi ini memberikan dampak yang sangat-sangat luar biasa dan berperan penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Di luar pastinya pendidikan. Dan karena acara ini diinisiasi oleh Permif, harapan saya juga Permif bisa menjadi salah satu wadah komunitas warga negara Indonesia di Frankfurt dan sekitarnya yang bisa membuat kita berkontribusi ya untuk kedepannya, seperti itu. Seru banget. Iya. Oke. Saya masih ada lagi Lisa yang ingin disampaikan atau Hana? Dari Cukup untuk kali ini? Iya. Cukup Iya. aja. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Tetap keep the spirit ya. Keep the spirit. Setuju. Setuju. Oke. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Sampai ketemu lagi untuk kepada kesempatan yang akan datang. Saya Anti Sumarko, undur diri dari hadapan Anda. Bye. Telah gugur pahlawanku.